Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi kita dalam renungan kita sehat kita kuat. Salam sejahtera buat semua dimanapun saudara berada. Seperti biasa kita angkat satu pujian dan kita masuk dalam penyembahan. Setelah itu kita dengar apa yang mau firman Tuhan katakan hari ini buat kita semuanya. Udah siap? Oke, mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Amin. Tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Percaya Tuhan. Amin. 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 Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya, amin. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Amin Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Jangan saudara takut dan jangan kau bimbang. Percayalah Dia Allah yang melindungi engkau. Amin, amin. Bahkan menolongku. Katakan dengan iman percayamu bahwa Yesus adalah penolong yang sejati buat saudara. Yesus Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku, hanya Dia yang memberikan suatu kemenangan, jaminan itu. Oh haleluya, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Amin. Yesus memberiku kemenangan.
kasih Bapa. Tangan kananmu, haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku apa saudara? Kemenangan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, kemenangan yang telah Kau berikan bagi kami ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Yesus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa, kami bersyukur kemenangan yang sudah Kau janjikan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah takut karena kami percaya Engkau beserta kami senantiasa. Bapa, terima kasih melalui setiap kebenaran firman-Mu Tuhan akan memberikan kekuatan yang lebih lagi dan akan memeteraikan Tuhan dengan perkataan-perkataan kami sendiri Tuhan yang kami terima dari Engkau melalui setiap janji-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, di ayat yang dari ayat 2 perikopnya kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Jadi kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Saudara mau mempercayakan kesusahanmu kepada Allah Bapa seperti Daud. Apa yang dialami oleh Daud ini ketika Daud dianggap sebagai orang yang gila, dianggap sebagai orang yang kurang waras ya pada saat itu oleh Raja Saul. Ya dia enjoy aja karena itu adalah hikmat yang Tuhan berikan buat Daud gitu. Tapi saudara jangan ikut-ikutan loh ya. Saudara bisa membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Di ayat 2 saya bacakan dulu. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi dan mengimpit aku. Jadi sepertinya Daud ini tertekan banget gitu dengan masalah persoalan yang sangat banyak, yang tidak ada sedikit toleransi dari orang-orang yang tidak suka dengan dia. Jadi sepertinya dia itu diserang kanan kiri. Jadi paranoid gitu. Siapa yang hari-hari ini dengan adanya COVID-19 ini pada ketakutan gitu. Ini gak jauh beda dengan apa yang dialami oleh Daud gitu. Keluar sedikit, waduh maskerku ketinggalan.
ngomongkan tentang COVID aja langsung demam gitu ya. Bawaannya begitu tahu bahwa minyak kayu putih itu bisa untuk mengurangi dan sebagainya gitu ya. Saya sempat diprotes gara-gara minyak kayu putih Bapak Ibu. Haleluya. Dan kemana-mana bawa minyak putih, masker ya itu semua bagus lah ya itu. Tapi jangan terlalu paranoid seperti itu, ketakutan yang amat sangat gitu ya. Nah, Daud ini kira-kira seperti zaman pandemi seperti kita alami saat-saat ini gitu. Ketemu orang aja takut, waduh nanti tertular. Ada orang batuk atau gebres gitu aja sudah takut gitu. Daud pun mengalami hal yang sama, tapi berbeda. Bukan karena COVID-19, bukan, tetapi karena dia dikejar-kejar oleh Raja Saul gitu. Nah, di sini dia katakan di ayat 2, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi dan mengimpit aku. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri sampai di ayat yang ke-14 gitu. Saya mengambil contoh aja di ayat yang ke-54 ya. Keluh kesahnya Daud, ketakutannya Daud itu bagaimana itu di ayat 54 ayat yang ke-5. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku katanya, kata firman Tuhan ini. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Itu pikirannya Daud. Mereka tidak mempedulikan Allah. Jadi nggak ada yang namanya orang yang takut Tuhan untuk membunuh dan yang lain sebagainya. Nggak ada. Nggak ada yang takut. Buat Daud itu seperti itu. Jadi Daud itu paranoid banget gitu ya. Mungkin ya seperti saat-saat ini kita yang takut. Apalah, kenapa dikit-dikit kena COVID lah, tertular COVID lah. Nanti sebentar kita keluar gitu, pulang cepat-cepat. Pokoknya yang paranoid gitu ya. Ketakutan Daud seperti itu. Apakah ini menjadi kebiasaan yang baik atau yang buruk? Ternyata kebiasaan yang buruk loh. Kalau kita tidak percaya, sama dengan kalau kita memiliki pemikiran yang buruk, sama dengan kita tidak percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata gitu. Dari hari Senin kemarin berbicara tentang pekerjaan roh yang tidak terlihat, ya kan? Penghibur, dia penolong dalam segala hal. Malaikat-malaikat dan diutus untuk melindungi anak-anak Tuhan yang menjadi anak-anak pilihan gitu ya. Terus ya firman Tuhannya seperti itu. Nah, Daud ini merasakan yang seperti nggak ada orang yang toleransi sedikit pun dengan dia. Nggak ada orang itu yang memberikan sedikit aja kebaikan hati gitu kepada dia. Ya persis hampir samalah seperti hari-hari ini karena COVID ini gitu ya. Nggak berani apa-apa, nggak bisa ini, nggak bisa itu, mau keluar aja nggak berani, masih mikir 1000 kali gitu. Takut kenapa. Baik juga sih, tapi jangan sampai keterlaluan. Kalau keterlaluan, di mana imanmu, kepercayaanmu? Kita percaya ketika Tuhan mengalirkan kuasa, mujizat dan kesembuhan terjadi, saudara akan lewat dari hal itu. Sama seperti apa yang ditulis di dalam firman ini. Di pasal 56 ayat yang ketiga, di sini dikatakan, seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, kata Daud ya. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Jadi pandangannya Daud semua itu nggak ada yang baik. Semua itu membenci Daud. Semua itu tidak suka sama Daud. Itu yang ada dalam pemikirannya. Dan orang-orang ini pasti akan mencelakai aku. Di hari-hari ini kalau saudara mau percaya nggak percaya, dan itu satu kenyataan, leni itu ada loh, santet itu ada santet itu. Saudara percaya? Jangan percaya, tolak dalam nama Yesus, karena aliran-aliran kesembuhan telah terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tetapi mau saya katakan benar ada, karena pelayanan saya begitu banyak
sekali orang-orang yang kena santet, yang kena guna-guna, tetapi semua dikalahkan melalui kuasa ilahi. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat buat umat manusia. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tetapi Tuhan rancangkan damai sejahtera masa depan yang penuh pengharapan. Tetapi rancangan iblis adalah rancangan mencuri damai sejahtera, membunuh saudara dan membinasakannya. Itu rancangan iblis. Jadi tetap ada. Tetapi saudara yang mengalami hal sakit yang enggak, dokter katakan tidak ada, semuanya tidak ada, jangan khawatir. Dokter di atas segala dokter, Dia ada bersamamu. Amin. Saudara bisa menghubungi di dalam YouTube kami. Saya siap untuk melayani saudara. Ketika Tuhan izinkan, dan saya akan lakukan itu. Karena bukan saya yang melakukan, tetapi kuasa ilahi, Roh Kudus yang Tuhan percayakan kepada saya terimpartasi, membuat satu terobosan, mujizat dan kesembuhan ilahi akan terjadi di dalam kehidupan saudara, di dalam tubuh saudara. Haleluya. Saya lanjut ke dalam firman Tuhan. Di ayat yang ketiga tadi sepertinya itu. Di pasal 59 di ayat yang keempat. 59 ayat yang keempat. Daud juga mengatakan, sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku. Nyawa itu dihadang. Kalau zaman sekarang yang menghadang nyawa siapa? Setan. Iblis berusaha menghadang nyawa saudara. Tetapi ingat, sehelai rambut tidak akan pernah jatuh dari batok kepala saudara tanpa seizin Tuhan. Demikianlah nyawa saudara. Kalau Tuhan belum berkenan dan menghendaki saudara mati atau meninggal, tidak akan pernah terjadi. Pekerjaan kuasa iblis dihancurkan melalui kuasa darah Yesus. Amin. Saudara percaya tidak ada yang bisa melawan kuasa ilahi yang sungguh dahsyat itu. Kuasa ilahi sungguh dahsyat. Saudara akan bertanya, apakah ibu pernah lihat setan? Oh, sering. Modelnya setan gimana? Jelek yang pasti gitu ya. Saya lanjut ke dalam firman Tuhan. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku, orang-orang perkasa menyerbu aku, kata Daud. Padahal aku tidak melakukan pelanggaran, aku tidak berdosa, ya Tuhan. Daud tidak bersalah, Daud tidak ada urusan ini. Itu menurut Daud yang ditulis dalam firman-Nya. Tetapi semua harus dihadapi oleh Daud karena Tuhan mau menyatakan dan Tuhan akan menunjukkan pembelaan yang dahsyat buat Daud. Kalau saudara sedang mengalami hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengerikan buat saudara, jangan takut. Firman Tuhan hari ini datang kepada saudara bahwa kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan, Tuhan besertamu senantiasa. Karena ditulis di ayat yang ke-12 di sini ditulisnya, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Jadi saudara jangan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Manusia tidak bisa melakukan apa-apa terhadap saudara. Karena letak kematian itu hanya di dalam kuasa Bapa. Di ayat 11, kepada Allah firman-Nya ku puji, kepada Tuhan firman-Nya ku puji. Puji Dia, sembah Dia, dan Dia akan memberikan yang dahsyat buat saudara. Di ayat yang ke-10, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru, kata Daud ya. Saudara pun juga demikian, berserulah kepada Tuhan. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Percayakah saudara bahwa Allah memihak kepada saudara? Jangan takut dengan santet, jangan takut dengan kuasa dukun. Semuanya dimusnahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara diperiksa dokter tidak ada sakitnya, tetapi saudara kenyataannya sakit, jangan khawatir. Ada Yesus yang datang kepada saudara. Bu, saya ini bukan orang Kristen loh Bu, gimana? Saudara tahu Tuhan tidak pernah menyembuhkan seseorang itu bertanya agamamu apa, kepercayaanmu apa, tidak. Semua manusia adalah ciptaan Allah dan Allah memberikan pertolongan kepada
manusia yang diciptakannya. Amin. Jadi jangan ragu, jangan takut untuk saudara bisa menghubungi di channel kami, di YouTube kami. Amin. Tuhan selalu beserta kepada kita semuanya. Tuhan dahsyat, pekerjaannya sungguh luar biasa. Daud saat itu dikejar-kejar oleh Saul. Jadi dia mengatakan hal-hal yang begitu banyak, sepertinya seolah-olah dia sudah terkurung, dia sudah tidak mendapatkan jalan keluar. Semua orang membenci kepadanya, dia lupa bahwa Tuhan tidak membenci. Terbukti dari ayat 10, 11, dan 12 menjadi catatan Daud dalam Alkitab. Di Mazmur 56 ini. Jika Anda sedang mengalaminya seperti apa yang dialami Daud, jika saudara saat ini mengalaminya seperti apa yang dialami oleh Daud, ini saatnya bertindak seperti Daud. Daud mengatakan kepada Allah, "Aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Lingkari di ayat 12. Jangan takut dengan apapun, percayalah. COVID-19, COVID apapun lenyap dari engkau. Amin. Nah, salah satu anak rohani saya hari ini, beliau juga sedang sakit, tetapi Tuhan menjamah dan menyembuhkan dengan total. Percayalah, saat saudara menghadapi masalah dengan sesama, cepat berpaling kepada Allah. Dia, Bapa, Tuhan yang engkau sembah sangat memahami keadaanmu. Amin. Dalam segala hal, Bapak Ibu ya. Dalam segala hal. Allah lebih kuat daripada musuh kita yang terkuat. Tidak ada kuasa, kekuatan yang melampaui dari kekuatan Allah yang kita sembah. Karena Allah yang kita sembah adalah pemilik dunia ini dan pemilik hidup saudara. Tidak ada yang bisa melawannya. Segala kuasa tunduk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang dahsyat dan dia adalah sahabat saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih buat wejangan firman-Mu hari ini. Kami akan mengatakan apapun yang ada di depan kami akan katakan aku tidak takut. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Karena Bapa tidak pernah merancangkan hal yang jahat kepadaku, aku sungguh percaya. Bapak, terima kasih, berkati anak-anak-Mu Bapak, dimanapun mereka berada dalam keadaan kelemahan dalam pikiran mereka, kelemahan dalam hati mereka, kelemahan dalam segala apa yang mereka kerjakan. Saat ini Engkau menjamah, mengurapi dan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kekuatan yang baru terjadi di dalam kehidupan mereka dan mereka berani mengatakan mulai hari ini aku tidak takut apa yang akan dikerjakan oleh manusia, karena aku percaya tanpa Tuhan mengizinkan tidak ada satupun dapat terjadi di dalam kehidupanku. Haleluya. Di dalam nama Yesus hamba percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan bersama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.